Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safanatul Fahima dengan NIM 2301020108. Saya dari Prodi PGSD kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, saya akan menyampaikan hasil review artikel. Nah, artikel yang saya review yaitu berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Emosi Anak. Artikel ini ditulis oleh Dwi Wulandri dan Triana Lestari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2021 dan nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Tambusai volume 5 nomor 1. Isi dari review artikel yaitu mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil yang diperoleh, serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Artikel ini dibuat untuk mengetahui akan pengaruh gadget terhadap perkembangan emosi anak. Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak-anak yang menggunakan gadget sebagai hiburan saja daripada digunakan untuk belajar. Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti dampak yang signifikan dari penggunaan gadget pada perkembangan emosi anak. Penelitian ini juga didasari oleh teori yang diungkapkan oleh Iswidarmajaya dan agensi di dalam buku yang berjudul Bila Si Kecil Bermain Gadget tahun 2014. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan gadget oleh anak dapat memiliki dampak negatif, seperti ketagihan untuk terus bermain gadget hingga anak mulai menganggap gadget sebagai bagian dari hidupnya. Akibatnya, anak yang kecanduan gadget dapat mengalami gangguan koneksi dengan orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Teori ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget bagi anak untuk mencegah terganggunya perkembangan emosi anak. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara penggunaan gadget dan perkembangan emosi anak, serta pentingnya peran lingkungan dalam membentuk perkembangan emosi anak. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif digunakan untuk mendalami pemahaman tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan emosi anak secara mendalam dan deskriptif. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan gadget memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosi anak. Anak yang kecanduan gadget cenderung menghabiskan lebih banyak waktunya dengan perangkat tersebut daripada berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental dan membuat emosi anak menjadi tidak stabil. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengakibatkan anak sulit mengontrol emosinya dan mungkin akan timbul rasa egois dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Maka dari itu, pentingnya peran lingkungan, terutama pola asuh orang tua, dalam membentuk perkembangan emosi anak. Terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada artikel. Mengenai kelebihannya, dalam artikel ini ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Artikel ini menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penulisan artikel juga dilakukan dengan kalimat yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan argumen yang disampaikan. Selain itu, penggunaan istilah yang sesuai dengan penjelasan yang mendalam juga membantu dalam memperjelas konsep-konsep yang dibahas dalam artikel. Dengan demikian, kelebihan ini dapat membuat artikel menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh berbagai kalangan pembaca. Yang kedua yaitu relevansi topik yang dibahas. Artikel ini mengangkat topik yang relevan dan penting dalam era digital seperti sekarang, yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan emosi anak. Hal ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kesejahteraan anak.
Yang ketiga yaitu pentingnya peran orang tua. Artikel ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan gadget pada anak. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak, betapa pentingnya peran mereka dalam membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca, terutama bagi orang tua dan pihak yang terlibat dalam pendidikan dan perkembangan anak, untuk memahami lebih dalam mengenai dampak penggunaan gadget. Dalam artikel ini juga terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu ketidakjelasan metode penelitian. Artikel ini tidak memberikan informasi yang cukup detail tentang metode penelitian yang digunakan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan, pembaca mungkin kesulitan untuk menilai validitas dan reliabilitas temuan yang disajikan dalam artikel. Kemudian, keterbatasan data dan temuan. Artikel mungkin tidak memberikan informasi yang memadai tentang data yang digunakan dalam penelitian dan temuan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu kurangnya referensi dan pembanding. Artikel tidak menyertakan referensi yang memadai atau pembanding dengan penelitian terdahulu. Hal ini dapat menyulitkan pembaca untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, serta untuk melihat kontribusi unik dari penelitian tersebut terhadap literatur yang sudah ada. Dengan adanya kekurangan tersebut, pembaca mungkin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam dari artikel tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.